Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Batu Matan 6 Desa Trimarta, Bapak dan Ibu perwakilan Cimande yang datang dari berbagai tempat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang berbahagia, teristimewa, guru besar Cimande, Abah Masnen, sekeluarga, anak-anak dan cucu-cucuku yang setia dari siang sampai hari ini, malam ini, mengikuti kegiatan ini yang amat sangat saya sayangi. Sebelum saya menyampaikan satu dua hal dalam kesempatan ini, izinkan saya minta kepada seluruh yang hadir untuk mendoakan para sesepuh Cimande. Tanpa beliau-beliau, saya yakin kita semua tidak pernah ada di sini. Untuk itu, dengan bacaan surah Al-Fatihah secara ikhlas, ayo kita kirimkan doa tersebut kepada sesepuh Cimande. Sengaja saya sebutkan agar anak cucu kita mengerti sebenarnya siapa sih sesepuh-sesepuh Cimande itu. Nah, kita bacakan Al-Quran, kita tunjukkan kepada Abah Khair, ini perintis pendiri Cimande, kemudian yang ngomong juga masih Abah Khair, masih sama, bedanya tambah I. Kemudian Abah Main, Abah Buya, Abah Rangga Wulung, Abah Aliyah, Abah Kursi, Abah Ndut, Abah Soekarno Madaris, Abah Saidun, Abah Nurimin, Abah Ahmad, Abah Sanjaya, Abah Saad, Abah Sainam, Abah Kamit, Abah Juju, Abah Mok, Abah Bukhari, Abah Salim, Abah Saimam. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Moga-moga para sesepuh Cimande yang telah mendahului kita senantiasa jariah-jariahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan moga-moga ditempatkan di surganya Jannatul Ma'in. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sengaja beberapa tahun yang lalu saya diminta oleh Abah Masnen untuk menyampaikan ini, tapi belum sempat saya bacakan siapa-siapa sesepuhnya, karena saya sangat yakin jangankan anak cucu kita, bapak-bapak yang di dalam saja belum tentu hafal. Saya yakin betul belum tentu hafal. Padahal apa beliau-beliau ini yang saya sebutkan tadi, Cimande tidak akan pernah sampai di Batu Marta ini. Untuk itu wajar kalau kita mengirimkan doa kepada beliau-beliau itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertemuan ini adalah pertemuan rutin tiap tahun
dilaksanakan di kediaman Abah Haji Masnen. Ini hal yang sangat penting. Tujuan pertama dan utama adalah untuk selalu menjaga silaturahim. Dan saya yakin tidak seluruh yang hadir ini saling kenal akrab. Mungkin di tengah jalan ada ketemu tapi nggak kenal. Nah, manfaatkanlah silaturahim ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dalam rangka meneruskan tradisi ajaran-ajaran Cimande yang kalau kita perhatikan berdirinya Cimande itu sudah berjalan 300 tahun yang lalu. Abad 17 Cimande itu sudah ada. Nanti kalau pengen tahu gimana kronologi sejarahnya di lain tempat, boleh Bapak dan Ibu datang ke rumah. Akan saya jelaskan secara detail sampai ke Batu Mata, sampai ke Abah Minggu, dan seterusnya dan seterusnya. Kedua, kenapa tradisi itu penting kita lestarikan? Perlu diingat oleh Bapak dan Ibu sekalian bahwa Cimande itu bukan sekedar mengajarkan kepada kita cara bela diri. Itu hanya bagian kecil dari ajaran Cimande. Ada ajaran-ajaran yang lain yang nantinya perlu diistiqomahkan kepada kita semua, wabil khas, wabil khusus kepada anak cucu kita yang ada di luar ini. Apa saja? Pertama, ini ajaran ini sebenarnya sudah cukup dikenal, cuman belum dibudayakan, yaitu tanamkan kepada diri kita tingkat disiplin yang tinggi. Disiplin dalam hal apapun itu adalah ruhnya. Kita tanpa disiplin, belajar bela diri Cimande tidak akan berhasil dengan sempurna. Contoh sederhana, Pak Nuharsan ini yang sebelah kanan saya, ini yang badannya kurus. Tanpa disiplin nggak akan pernah jadi guru. Artinya apa? Dimanapun kita berada, mari berharap kepada kita semuanya, tanamkan disiplin sebaik-baiknya. Berikutnya ajaran dari Abah Khair yang saya baca, yang saya renungi, yang saya amalkan adalah jalin ukhuwah, jalin persaudaraan. Cimande tidak mengenal suku, Cimande tidak mengenal bahasa, Cimande tidak mengenal agama. Yang dikenal oleh Cimande adalah bagaimana agar seluruh anggota Cimande dimanapun berada jalin persaudaraan, dan ini dibuktikan di sini dengan adanya silaturahim. Ini adalah bentuk bagian dari menjalin kekeluargaan di antara kita. Ini penting. Kemudian ini anak-anakku, cucu-cucuku, kalian belajar bela diri Cimande, maka ajaran sesepuh Cimande Abah Khair adalah tanamkan rasa hormat kepada guru, kepada orang tua, dan kepada orang-orang yang lebih tua usianya dari kita. Jangan sampai kita belajar Cimande kemudian pikirannya blok-blok. Apa yang blok-blok? Belajar. Nah, tahu kan?
artinya melawan. Cimande bukan untuk gagah-gagahan. Cimande hanya sebatas untuk persiapan diri kita. Cimande tidak boleh menyerang duluan. Itu ajaran bahaya. Cimande akan bergerak, akan bertindak manakala mereka mengganggu kita. Paham ya anak cucu kita, paham ya? Jadi kalau kalian belajar silat Cimande, jangan tiba-tiba ngaplokin, bagalin, bully kawan-kawannya. Itu tersesat. Tidak boleh. Termasuk bapak dan ibu sekalian, tolong sampaikan kepada anak cucu kita, Cimande bukan untuk sombong-sombongan. Cimande adalah bagian yang harus kita jaga, kita rawat, apa yang telah diajarkan oleh sesepuh kita, wabil khusus oleh Abah Khair. Saya pernah mendengar dan pernah menyaksikan langsung, mentang-mentang baru ngerti 1-2 kembang, bukan jurus, kembang dari Cimande sudah petantang petengteng. Nah ini akhirnya saya tegur pelatihnya, tolong luruskan, Cimande bukan seperti itu. Cimande dengan kita belajar teknik bela diri ditanamkan kepada diri kita agar berakhlak mulia. Ini penting. Semakin dalam kita belajar bela diri Cimande, maka semakin kita menunduk. Ini saya sering perhatikan di Talang Bandung, di lain-lain, saya sepura-pura nggak ngerti lah. Ada yang baik banyak, yang kurang aja juga tidak sedikit. Nah ini tolong diingatkan kepada murid-murid kita dimanapun berada, tanamkan ajaran Cimande seperti apa yang sudah digariskan oleh Abah Khair. Insya Allah Cimande akan menuntun kita menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, Cimande itu tidak pernah dipertandingkan di pencak, di IPSI. Nggak pernah. Kenapa? Cimande bukan tontonan. Cimande untuk jaga diri. Kenapa? Begitu jurus yang kita keluarkan dalam Cimande itu sesungguhnya sangat membahayakan bagi kita semua. Jaga itu tradisi Cimande. Anak-anak, berlatihlah dengan sebaik-baiknya dan berbahagialah kalian yang ada di sini yang dekat dengan Abah Masnen. Pintalah terus ilmu-ilmu beliau. Apalagi Abah Haji Masnen sekarang juga menjalankan sebuah tarekat. Tarekat itu jalan ta'aruf ala Allah, jalan menuju mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, dan kebenaran tarekat yang dijalani adalah Naksabandiyah. Itu adalah tarekat yang resmi, bukan tarekat abal-abal. Takarub Allah, mendekatkan diri pada Allah itu khususnya saya tunjukkan kepada bapak-bapak yang ada di hal dalam. Itu ada 4 tahapan yang harus kita lalui. Kita nggak bisa langsung menuju tarekat. Jalani dulu syariah yang benar. Apa syariat? Ajaran-ajaran kita, agama kita yang kelihatan mata. Apa yang kelihatan mata? Benari dulu sholatnya, benari dulu puasanya, benari dulu ubudiannya. Begitu benar baik. Tahapan kedua setelah syariah adalah hakikat kita. Setelah hakikat, menginjak ke tarekat dan estafet cara mendekatkan diri kita kepada Allah yang paling ujung, yang paling terakhir adalah ma'rifah.
4 tahapan ini nggak bisa dipaksa-paksa. 4 tahapan ini datangnya harus dari diri kita masing-masing. Yang belum bisa belajar dengan Abah Masnen atau belajar dengan siapapun, yang penting toriko yang dijalani oleh siapapun adalah toriko yang sanadnya jelas sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting kepada kita semua. Maka tradisi seperti ini, alhamdulillah Abah Masnen, saya pernah datang ke sini, pernah hujan besar, ya. Dan saya ke sini kalau nggak salah sudah tahun ke-6, datang terus. Tadi ada jadwal saya cancel, saya belum bisa hadir, dirubah jadwalnya karena malam ini saya ada kegiatan penting. Di situ ada nilai silaturahimnya untuk kita semua, wabil khusus seluruh pertalikan yang ada di Oku Raya ini. Berbahagialah Bapak dan Ibu yang sudah menjalani ajaran-ajaran Cimande. Lestarikan dan jaga, rawat dan hormati, jangan sampai dinodai. Karena apa? Sekali kita menodai ajaran Cimande, siap-siaplah akan menerima balasannya. Penting dan banyak sekali penyalahgunaan ajaran Cimande. Akhirnya apa? Insya Allah Tuhan tidak akan tidur, Tuhan tidak akan diam. Nah, kita termasuk orang-orang yang berbahagia karena seluruh yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam rumah ini, dan anak cucuku yang ada di luar, berbahagialah, termasuk orang-orang yang masuk dalam keluarga besar Cimande. Kalaulah sesepuh kita masih hidup, insya Allah Abah Khair akan sangat bangga sekali. Ini baru perwakilan. Kalau dikumpulkan semua, maka jumlahnya mungkin sudah sangat banyak. Kita tidak perlu jumlah. Yang kita inginkan adalah kualitas, mutu dari ajaran Cimande itu. Jumlahnya banyak. Kalau mutu ajarannya hanya dipelajari separuh-separuh, itu percuma saja. Dalami ajari Cimande, aliran Cimande itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan para guru yang ada di tempat kita masing-masing. Begitu juga berharap kepada seluruh para pengajar, para pelatih Cimande dimanapun berada, tanamkan ajaran dari Abah Khair itu sebaik-baiknya. Jangan ditanamkan dengan sepotong-potong. Kalau hanya yang ditanamkan sekedar teknik bela dirinya, itu tandanya belum maksimal. Tanamkan akhlak, tanamkan bagaimana cara kita menghargai orang yang lebih sepuh, orang yang lebih dalam ilmunya, orang yang lebih tua dari kita. Tanamkan semua itu sehingga semakin kita mendalami aliran-aliran Cimande, semakin kita menunduk. Jangan sebaliknya, kita paham dengan seluruh ajaran atau teknik Cimande, muka kita berangasan, paling nyombongkan diri, petantang petengkeng, tahan dibacok dan sebagainya. Itu tandanya tidak berhasil. Tidak perlu kita memamerkan tahan dibacok, tidak perlu kita memamerkan tahan disiram air panas, tidak perlu, karena sesungguhnya Allah sangat tidak menyenangi orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Itulah nanti tempatnya akan berada di Narul Jahim. Nah, terus terang selaku penasihat, saya sangat sedih andai tujuan akhir kita itu menyimpang dari ajaran-ajaran para sesepuh Cimande. Wabil khusus pendiri Cimande kita,
yaitu Abah Khair. Beliau sangat tawadhu. Saya membaca beberapa literatur buku dan saya mendengarkan dari turunan-turunan beliau di Bogor, sulit mencari pengganti Abah Khair itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah meneruskan, melestarikan, memanfaatkan apa yang sudah diajarkan kepada beliau melalui para guru kita di tempat masing-masing, sehingga nantinya pelestarian ini berjalan untuk jangka panjang. Terbayang nggak oleh kita semua Bapak dan Ibu sekalian, 3 abad, 300 tahun yang lalu Cimande sudah ada. Kalaulah ajar Cimande itu tidak bagus, saya yakin sudah musnah. Saya yakin negara akan memberangusnya. Ini tandanya apa? Adalah begitu mulianya ajaran Cimande yang dirintis, yang didirikan oleh Abah Khair. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kepada anak cucu kita setelah acara ini selesai, berharap jangan dulu pulang. Kita latih otot-otot kita. Kita ingatkan gaya-gaya teknik bela diri kita. Ingat, latihan itu penting. Tanpa latihan tidak ada artinya apa-apa. Dan saya minta juga kepada Abah Haji Masne, pelatihan ini jangan hanya malam ini toh. Latihlah terus. Juga kepada para guru, para pelatih di tempat masing-masing, himpunlah anak-anak kita sehingga betul-betul mendalami teknik bela diri Cimande yang sangat mulia ini. Sekian, mohon maaf anda ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.